言葉にできない。君のくれた日々が積み重なり、過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡。 Hello minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Akut. Di video kali ini Wibu Akut akan melanjutkan petualangan Makoto dan teman-teman barunya di Isekai. Setelah sebelumnya awal perjalanan Makoto menghadapi orang-orang jahat yang dipimpin oleh Mills S. Tapi karena Makoto menyerahkan masalah ke Tomoe dan Mio, akibatnya kota Zetsuya hancur lebur. Selanjutnya Makoto memulai perjalanan barunya ke kota Shige. Oke dah, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke alur cerita anime Tsukigami Chibiku Isekai Douchu. Sebelum menuju ke kota Shige, Makoto bersama Tomoe, Mio dan beberapa petualang kota Zetsuya singgah dulu di sebuah guild untuk daftar ulang. Namun sayangnya Makoto hanya bisa daftar ulang di kota Shige. Makoto pun sedikit menyinggung Tomoe mengenai kekacauan yang dia perbuat. Tetapi Makoto paham kenapa Tomoe begitu. Makoto menyarankan untuk melakukan perjalanan ke Satria. Makoto menjelaskan kalau dulu samurai mengembara ke tanah yang keras sendirian untuk mengasah kemampuan mereka. Tomoe pun meminta izin untuk melakukan perjalanan Satria. Makoto dengan cepat mengizinkannya. Tak lama setelah itu Makoto melanjutkan perjalanan menuju kota Shige. Mio agak kesal karena banyak yang mengganggu kedekatannya dengan Makoto. Lalu di depan jalan mereka terdapat beberapa monster menghadang. Makoto langsung memerintahkan Mio untuk menumpas para monster. Para petualang yang ikut terkesima dengan kemampuan Mio yang bisa mengalahkan monster Red Bee. Toa meminta izin untuk mengambil material monster yang dikalahkan oleh Mio. Toa dengan santainya mempreteli monster Red Bee. Setelah itu perjalanan dilanjutkan. Meski tak mulus tapi Makoto dan yang lainnya berhasil menuju kota Shige. Makoto menyamarkan namanya menjadi Kuzunoha ke Toa dan petualang lainnya. Namun sebelum sampai ke kota Shige di depan Makoto terdapat monster yang sangat kuat dan langka. Monster itu bernama Ruby Eye. Karena monster itu terlalu langka jadi membunuhnya juga agak sulit. Sebab materialnya sangat mahal jika didapatkan dengan keadaan masih bagus. Makoto jadi harus turun tangan kali ini. Makoto unjuk kebolehannya dalam menggunakan panah. Bahkan para petualang agak ragu dengan kemampuan Makoto. Makoto dapat dengan mudah membunuh semua monsternya. Akhirnya Makoto dan rombongannya berhasil sampai ke kota Shige. Makoto langsung daftar ulang begitu sampai ke guild kota Shige. Makoto mencoba mencari sebuah kues. Tapi karena rang Makoto masih E dan di papan kues hanya ada kues untuk rang A dan B. Tapi Makoto menemukan kues spesial. Di mana kues rang S ini bisa diambil oleh siapa saja. Yang mengajukan kues tersebut dari perusahaan dagang Rembrandt. Misinya untuk mencari mata dari Ruby Eye. Makoto beruntung karena sebelumnya sudah mendapatkan mata Ruby Eye. Makoto memutuskan untuk merayakan akhir perjalanannya dengan Toa dan petualang lainnya. Malam harinya Makoto merayakan acaranya di sebuah restoran daging. Makoto sangat senang karena berhasil menemukan daging. Makoto langsung mencicipi daging yang sangat nikmat tersebut. Oh iya, belum dikenalin ya beberapa petualang Zetsuya yang ikut dengan Makoto ke kota Shige. Pertama ada gadis elf dengan tatapan tajam dengan job blast gunner bernama Luisa. Kedua ada manusia dengan job alchemy meister bernama Hazal. Yang ketiga ada gadis dwarf dengan job priest knight bernama Ranina. Keempat ada Toa dengan job pencuri kegelapan. Toa menanyakan soal kues yang diambil oleh Makoto.
Apa itu kues dari perusahaan dagang Rembrandt? Toa mendengar ada rumor yang tak baik mengenai kues itu. Besoknya Makoto dan Mio kembali ke dimensi semu. Namun Emma marah dengan cara bicara Makoto. Makoto berpikir sekarang Emma sudah semakin bisa diandalkan. Emma-san, さらに頼もしくなったね. Kemudian Emma melaporkan beberapa perkembangan di dimensi semu ke Makoto. Sejauh ini tak ada masalah karena semua penghuni mengikuti etos kerja dari dunia Makoto dulu. Karena Tomoe sudah membuat media untuk bisa melihat ingatan dari Makoto. Lalu Elk datang untuk mengajak Makoto ke tempatnya. Namun Makoto tak memilih semua armor yang dibuat oleh dwarf. Namun ada satu jubah yang membuat Makoto tertarik. Ternyata yang membuat jubah itu adalah Rugui, dwarf yang membuatkan cincin peredam sihir Makoto. Makoto pun mencobanya. Namun baru sekali pakai bajunya langsung rusak. Rugui jadi memiliki motivasi untuk membuat baju yang bisa membunuh Makoto. Setelah itu Makoto pergi untuk menemui klien sendirian. Namun saat sampai di perusahaan dagang Rembrandt, Makoto langsung ditolak. Sebelum ditolak Makoto sempat basa-basi dulu dengan pimpinan perusahaan dagang Rembrandt yang bernama Patrick Rembrandt. Makoto benar-benar langsung ditolak dengan telak. Karena rang Makoto masih dan dia juga level 1. Namun Makoto bisa memahami kenapa dia bisa ditolak. Untuk itu Makoto Patrick langsung memohon maaf karena meremehkan Makoto. Patrick membutuhkan material ini untuk membuat obat mujarab bernama Ambrosia. Obat tersebut untuk istri dan anak-anaknya. Sebab mereka terkena sebuah penyakit kutukan. Istri dan dua putri dari Patrick menderita penyakit kutukan level 8. Dan hanya Ambrosia yang bisa menyembuhkan mereka. Makoto meminta izin untuk melihat pembuatan obatnya ke Patrick. Dan terlebih lagi Makoto kenal dengan seorang alchemy master jadi pembuatan obatnya dapat diringkas dengan cepat. Rembrandt dan anak buahnya sangat bersuka cita karena dengan begini masalah istri dan anak-anaknya bisa selesai. Setelah itu Makoto mendatangi guild pedagang. Namun untuk mendaftar ada ujian yang harus diselesaikan. Terdapat 2 ujian, pertama ujian tertulis, dan yang kedua ujian praktik. Tak lama Makoto meminta untuk memulai ujiannya sekarang juga. Setelah menghafal semua materi yang akan diuji, Makoto memulai ujian tertulisnya. Namun tak disangka kalau ujian untuk bergabung ke guild pedagang berlevel. Makoto dapat menyelesaikannya dengan cepat dan mudah. Dan hasilnya kemudian ujian praktik Makoto disuruh mengambil nomor yang berada di kotak. Begitu diambil Makoto mendapat nomor yang sial. Makoto disuruh mencari 4 barang yang cukup sulit untuk didapat. Tapi Makoto memberikan material yang dia dapatkan sebagai gantinya. Pengawas ujian langsung terkejut terheran-heran. Dengan begitu Makoto sudah lulus dengan nilai sempurna. Sementara itu Tomoe sedang bertarung melawan para monster dalam perjalanan kesatrianya. Lalu membawa monster Gain Crab untuk dimasak di dimensi semu. Tomoe menikmati kepiting itu bersama beberapa orc dan Mistio Lizard. Kemudian ada orc yang melapor ke Tomoe kalau Mio masuk ke brankas ingatan Makoto. Karena takut Mio memakan semua ingatan Makoto yang berisi tentang drama sejarah kesukaan Tomoe, Tomoe langsung lari ke brankas ingatan Makoto. Namun saat sampai rupanya Mio sedang menerjemahkan ingatan dari Makoto. Tomoe langsung diancam oleh Emma karena bermalas-malasan. Lalu Makoto datang ke dimensi semu. Namun baru masuk Makoto sudah mendapat masalah. Tomoe dan Mio bertengkar. Makoto pun menengahi Tomoe dan Mio. Meski sudah ditengahi mereka tetap berdebat tak henti-henti.
Namun ternyata yang membuat mereka bertengkar adalah Mio yang tertarik dengan anime dan tokusatsu. Sama seperti Tomoe yang tertarik dengan drama sejarah. Setelah pertengkaran selesai, Makoto, Mio, dan Tomoe kembali ke penginapan mereka. Karena sudah malam, Makoto ingin tidur. Tapi karena ranjangnya cuma 2, Makoto bertanya siapa yang mau mengalah untuknya. Tetapi Mio dan Tomoe. Untungnya Makoto kuat imannya, jadi dia memutuskan untuk tidur di kursi saja. Lalu Makoto mendapat pesan dari Hazal kalau dia bersedia untuk ikut membantu Makoto. Besok paginya Makoto dan Hazal bertemu untuk pergi ke tempat Rembrandt. Namun ada 2 petualang yang mengikuti Makoto dan Hazal, sepertinya mereka punya niat tak baik. Hazal tak menduga kalau pekerjaannya dari perusahaan dagang Rembrandt. Hazal seperti orang yang akan dipenggal. Semua bahan sudah disiapkan oleh pelayan kepercayaan Patrick, yang bernama Morris. Hazal langsung memulai merapalkan mantra. Namun karena rapalan mantranya kebanyakan menyebut sang Dewi, Makoto jadi kesal. Makoto menggunakan sihirnya untuk meringkas mantra yang dirapalkan oleh Hazal. Proses pembuatan ramuan ambrosia selesai dengan cepat. Hazal lega karena tugasnya sudah selesai. Namun karena terkejut ramuannya jadi terlempar. Makoto dengan refleks cepatnya langsung menangkap kedua ramuan yang sudah jadi. Ternyata Morris datang dengan terburu-buru karena Patrick mengalami luka karena diserang oleh istrinya. Padahal biasanya istrinya tenang-tenang saja, tapi kali ini saat ingin memberi obat, tiba-tiba saja menjadi agresif. Hazal menjelaskan kalau itu adalah penghalang yang dibuat oleh si pengutuk. Untuk mencegah supaya tak bisa memberikan obat, Patrick mulai putus asa dengan keadaannya saat ini. Makoto pun menawarkan diri untuk membantu memberi obat. Meski Patrick sempat meragukan kemampuan Makoto, tapi Makoto menuju ke tempat istri dari Patrick. Istri Patrick mengamuk dengan ganas. Tapi Makoto dengan cepat bisa menghentikan pergerakan istri Patrick. Patrick langsung memberi obatnya. Akhirnya istri Patrick bisa normal kembali. Kemudian Makoto juga membantu memberi obat untuk putri-putrinya si Patrick. Untungnya semua berjalan dengan lancar tanpa ada yang terluka. Setelah itu Makoto berjalan pulang, namun di tengah jalan Tomoe dan Mio muncul di hadapan Makoto. Tapi tiba-tiba ada lingkaran sihir di bawah Makoto, Mio dan Tomoe. Oh, rupanya petualang yang di awal yang menyerang. Namun Tomoe dan Mio baik-baik saja. Petualang itu memanggil rekan-rekannya untuk muncul. Namun Mio memutuskan untuk tak turun tangan setelah diminta oleh Makoto. Para petualang sudah mulai mengeroyok Makoto dan Tomoe. Tapi Tomoe belum mau bertindak karena Makoto belum mengatakan kalimat spesialnya. Ia yang tahu hanya penikmat drama sejarah saja. Tomoe-san, hitotsu korashimete yarinasai. Setelah diucapkan, Tomoe langsung melibas para petualang dengan cepat. Tersisa 2 orang yang merupakan pimpinan mereka. Karena sudah tersudut ada yang mencoba untuk kabur. Makoto menghentikannya dengan secepat kilat. Pimpinan penyerang Makoto adalah petualang nomor 1 di kota Sige yang bernama Lime Latte. Lime mencoba menyerang, namun dia langsung kalah. Lime sangat ketakutan kalau sampai dibunuh. Setelah masalah diluruskan, ternyata Lime hanya salah paham saja selama ini. Setelah itu, Lime meminta maaf ke Patrick. Akhirnya Patrick memaafkannya karena ingin menghormati kebaikan dari Makoto. Lime memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan petualangnya. Sebenarnya tujuan Lime hanya ingin melindungi panti asuhan tempat dia dibesarkan. Lalu Tomoe menemui Lime untuk memberinya sebuah pekerjaan sebagai mata-mata untuk tuannya. Tomoe juga menyelidiki tentang perusahaan dagang Rembrandt. Ternyata Patrick Rembrandt memiliki sisi gelap di perusahaannya. Akhirnya, masalah kues Rembrandt selesai.
Makoto pun kembali ke dimensi semu. Namun Emma melaporkan kalau ada masalah di dimensi semu. Masalahnya para prajurit menjadi menurun kepercayaan dirinya setelah berlatih dengan Makoto, Tomoe dan Mio. Makoto pun memutuskan untuk mencari tahu inti masalahnya. Setelah mencari inti masalahnya, jadi ya intinya mereka semua kesusahan jika berlatih dengan Makoto. Makoto diibaratkan mereka seperti kapal perang. Dan juga mereka tak tahu kartu andalan dari masing-masing ras. Tomoe pun menemukan solusi dari masalah kali ini. Para ras dikumpulkan di arena pertempuran. Tujuannya untuk menguji kemampuan setiap ras. Padahal setiap ras memiliki kelebihan masing-masing. Namun itu masih belum 100% dari kemampuan optimal mereka. Makoto menginginkan para ras untuk bisa bertarung tanpa perlu menutupi rahasia teknik masing-masing. Makanya Tomoe akan membuat ranking untuk para prajurit dan saling berkompetisi secara sehat. Setelah itu Makoto mendaftarkan ulang Mio dan Tomoe. Namun Guild Shige meminta tolong ke Makoto untuk menemukan penerus dari Line Latte. Kemudian Makoto meminta Tomoe untuk melatih Toa dan partinya. Dengan senang hati Tomoe melakukannya. Tetapi latihan Tomoe itu saat berlatih tak sengaja bertemu dengan monster kera bernama Shadow Tail. Parti Toa kesulitan menghadapinya. Tomoe jadi paham apa yang harus diajarkan ke parti Toa. Tomoe memberi contoh strategi yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Hazal disuruh membuat perangkap padahal dia adalah support. Luisa disuruh mencari tempat yang agak tinggi, lalu Hazal memberi obat pelumpuh di jebakannya. Dengan begitu Luisa bisa memanah dengan leluasa. Tapi para monyet itu masih punya pikiran. Lalu Tomoe menyuruh Ranina untuk menyerang. Kemudian Toa menggunakan skill assassinnya untuk menyergap dari belakang. Tomoe benar-benar ahli dalam strategi pertempuran. Setelah diberi masukan Toa dan teman-teman bisa menghadapi satu rombongan Shadow Tail. Lalu Tomoe memberi tugas baru untuk parti Toa. Mereka disuruh menyerang sarang dari Shadow Tail besok pagi. Emang enggak ngotak sih, tapi Tomoe melakukannya untuk kebaikan mereka. Misi yang Tomoe perintahkan bisa dijalankan dengan sukses oleh parti Toa. Karena hal tersebut parti Toa diakui oleh Guild Shige. Sementara itu Makoto sedang mengurus untuk membuka toko. Soalnya dia punya barang dagangan tapi tak punya tempat untuk menjualnya. Makoto juga menyuruh Mio untuk mencari bunga ambrosia. Kemungkinan tempatnya ada di hutan Tinara. Makoto pergi ke tempat Rembrandt untuk meminta bantuan mencarikan toko. Dengan senang hati Rembrandt pun membantu Makoto. Mio dan anak buahnya mengunjungi hutan Tinara. Tapi di sana sudah ada parti petualang sedang menjelajah. Namun ada sosok yang sepertinya menjaga hutan Tinara. Wah, apakah mereka musuh atau ras kuat lainnya? Alur ceritanya sampai di sini dulu ya. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Wibu Akut.